Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam wa kataba alaina siyam alladzi huwa ruknun min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan at-tahiruha liyaumiz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudadil anam wa musabihid dhulam, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu tidak henti-hentinya untuk memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah kepada zat yang menguasai alam semesta ini, zat yang menggenggam alam semesta ini, karena beliaulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan karunia dan kenikmatan kepada manusia, kepada kita semua. Yang itu semua marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadiratnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena karunia Allah turun setiap saat, sementara kesalahan kita naik hampir setiap waktu. Karena itu di bulan yang suci ini marilah kita selalu merenungkan diri betapa banyak karunia Allah yang diberikan kepada manusia, sementara manusia untuk bersyukur saja rasanya kadang malas dan sulit. Karena itu di bulan suci Ramadan ini menjadikan tolak ukur agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Mensyukuri karunia dan nikmat Allah yang diberikan kita. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari di mana tidak ada tenda kecuali tendanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin rahimakumullah, 4 hal sikap seorang mukmin di dalam menghadapi wabah virus corona. Karena itu marilah kita selalu untuk menjalankan 4 sikap seorang mukmin. Karena tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujian itulah yang kadang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu keimanan kita sering dipertanyakan oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku qalu amanna fahum la yuftanun. Adakah kamu sekalian mengucapkan saya iman kepada Allah, saya mantap kepada Allah, artinya saya tidak akan mengadukan persoalan kecuali hanyalah kepada Allah. Saya tidak akan mengeluh kecuali hanyalah kepada Allah. Kata-kata itu, keyakinan itu belum diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala fahum la yuftanun, sebelum orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya makin tinggi kadar keimanan seseorang, makin berat ujian yang akan diterimanya. Apalagi kita yang hidup di tengah-tengah wabah penyakit seperti ini. Kita semua terkena dampak pandemi COVID-19. Bukan hanya menghantam sendi-sendi ekonomi, tetapi seluruh kehidupan, sendi-sendi keagamaan pun menjadi dampak COVID-19. Oleh karenanya, bagaimana sikap seorang mukmin menghadapi COVID-19? Ada 4 sikap. Yang pertama, ikhlas. Karena ikhlas inilah, kalau kita yakin betul segalanya datang dari Allah,
dan akan kembali kepada Allah. COVID-19 yang menjadikan juga Allah, kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan COVID-19 ini cepat terangkat dari bumi yang kita cintai ini. Keikhlasan inilah yang mendasari pondasi utama bagi seorang mukmin. Karena itu setiap sholat mengawali doa iftitah, di sana kita selalu dituntun, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat kami, ibadah kami, hidup kami, dan mati kami adalah lillah, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa yang ada di dunia ini, apa yang ada wonten ing saklumaing bumi lan sakurebing langit, niku kabeh lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keikhlasan itu pada saat kita menghadapi ujian, kita harus disertai ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya itu kita harus taat terhadap anjuran pemerintah. Karena mengikuti anjuran pemerintah adalah sesuatu hal yang hendak kita laksanakan sebagai warga negara yang baik. Di Al-Quran kita diperintahkan, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kamu sekalian taatlah kepada Allah. Setelah kita taat kepada Allah, apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah kita tinggalkan, yang diwajibkan kita laksanakan. Maka wa ati'ur rasul, kita juga harus taat kepada utusannya, kita harus taat kepada Rasulullah. Setelah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka wa ulil amri minkum, kita taat kepada pemerintah. Apa yang dianjurkan pemerintah? Sebab hakikatnya pemerintah ini menggendaki masyarakatnya ingin selamat, masyarakatnya ingin hidup damai, masyarakatnya ingin sehat semuanya. Yang pertama, di tengah-tengah COVID-19 ini, kalau kita bepergian kemanapun, keluar rumah, hendaknya harus memakai masker. Karena apa? Kita hanya ikhtiar. Yang namanya mati itu memang kehendak Allah, tetapi kita wajib untuk ikhtiar. Kemudian yang kedua, setelah kita melaksanakan aktivitas apapun, hendaknya kita untuk mencuci tangan. Karena di dalam kitab-kitab fikih pun yang namanya toharoh itu dianjurkan. Karena yang namanya virus corona itu kalau terkena sabun itu akan rapuh. Jadi kita cuci tangan. Jangan sampai kita cuci tangan hanya akan mau makan saja. Tidak mau makan pun ya kita cuci tangan. Jadi kita cuci tangan terus ya. Setelah aktivitas apa kita cuci tangan. Lalu hindarilah kerumunan manusia. Kalau tidak penting sekali kita jangan keluar rumah. Karena apa? Karena kita untuk memutus tali mata rantai penularan COVID-19. Itu caranya kita hindari kerumunan. Kita hindari yang namanya rame-rame itu kita hindari. Maka lebih baik kita di rumah. Insya Allah itu juga pahalanya tidak jauh yang dulu seperti dulu pada saat kita beribadah di luar pandemi COVID-19. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu di dalam hadis juga dikatakan man usiba bimusibatin bimalihi au fi nafsihi fakatamaha walam yaskuha ilan nasi kana haqqun 'alallah. Sapa wonge sing ditimpa musibah dalam harta atau pada dirinya, lalu orang itu fakatamaha, orang itu merahasiakan, tidak pernah mengeluh. Kalau orang itu sedang dikenai musibah, diuji oleh Allah, tidak pernah mengeluh. Sebab apa? Sebab kalau orang itu mengeluh, berarti tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Setelah orang itu tidak pernah mengeluh dan orang itu selalu merahasiakan, walam yaskuha ilan nas, dan tidak pernah
orang itu menceritakan apa yang sedang diderita kepada manusia. Jangan sampai kita wadul sesuatu itu kepada manusia. Apalagi kalau kita sedang diuji dengan kesusahan, kita buat status di medsos. Itu jangan. Kalau orang itu wadul kepada manusia, mengeluh, curhat kepada manusia, belum tentu yang dicurhatin itu akan mengeluarkan, memberikan solusi yang terbaik. Karena itu sebaiknya kita wadul itu qalu rabbunallah. Kita berkata Tuhan kami adalah Allah. Artinya kalau kita wadul, kalau kita mengeluh, kalau kita curhat, itu kepada zat yang menguasai permasalahan. Kapan waktunya? Pada saat keheningan malam. Di saat manusia tidur, kita ambil sajadah, kita ambil air wudhu, lalu hamparkan sajadah, kita sholat 2 rakaat, sholat tahajud, minta perlindungan kepada Allah, kita curhat kepada Allah. Dan satu-satunya ibadah sholat sunnah yang masuk di dalam Al-Quran itu adalah sholat tahajud. Karena itu jangan lewatkan di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini untuk mengerjakan sholat tahajud. Jadi satu malam sebelum seorang ibu-ibu itu sibuk di dapur, kerjakan dulu sholat tahajud, baru ibu-ibu itu pergi ke dapur, mengambil masakan, menyiapkan apa untuk keluarganya. Karena itu insya Allah kita sholat tahajud, kita curhat kepada Allah. Sebab apa? Sebab di Al-Quran juga di sana diperintahkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam itu fatahajjat, maka tahajudlah kamu sekalian. Ngasa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita ingin derajat yang luhur, kalau kita ingin selamat keluarkan dari wabah pandemi COVID-19 ini, minta kepada yang menciptakan virus ini. Kita berdoa, kita teteskan air mata, kita mengeluh kepada Allah, kita wadul kepada Allah, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta selamat dan juga kita ingin sukses anak-anak kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau orang yang sholat tahajud meminta kepada Allah, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab doa pada saat di keheningan malam itulah ibarat sinyal HP itu jarang yang menggunakan. Jadi pada saat manusia terlelap tidur, kita bangun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu sikap mukmin yang kedua menghadapi musibah, menghadapi ujian, apalagi menghadapi wabah virus yang seperti ini, hendaknya tidak keluar dari daerah wabah itu. Idza waqa'at ta'una bi ardin wa antum fiha wala takhruju minha idza waqa'a walastum fiha fala taqtimu alaihim. Lalu yang ketiga adalah berdoa. Setelah kita tahu ikhlas dan tidak keluar dari daerah yang terkena wabah, kita berdoa kepada Allah. Karena doa itulah ad-du'a'u silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Pada saat-saat kita tergenting, pada saat-saat kita kepepet, maka doa kita kepada Allah, munajat, insya Allah, Allah akan menolong kita. Kalau pertolongan Allah yang datang, insya Allah tidak ada kekuatan yang akan mengalahkan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sikap yang keempat, seorang mukmin menghadapi musibah, menghadapi wabah adalah
hendaknya kita harus sabar. Kalau kesabaran itu kita tumbuhkan, dengan cara apa sabar itu? Dengan cara mengikuti protokoler kesehatan. Insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bangsa Indonesia cepat akan melewati yang namanya COVID-19 ini. Insya Allah kalau masyarakatnya disiplin, COVID-19 ini akan cepat berlalu dari bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.